kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Oke, hari ini kita ini kenapa ada yang namanya hantu bergoyang, siapa ya? Dua satu siapa 21? 21 sama 28. 21 siapa? Nomor 21 siapa nomor 21? Oh, ada ya? Faizal, Bu. Memang belum masuk? Belum masuk. Belum masuk ya? Iya Halo? belum, Bu. Faisal belum masuk. Oke, Mbak Salsa 28. Masih dihubungin, Bu. Oke. Siap, thank you. Oke, hari ini kita berarti materinya adalah Ambon dan Papua ya, terakhir ya. Untuk nanti kemudian minggu depan udah UTS. Nah, untuk mungkin saya langsung masuk ke materi Ambon. Berarti yang belum untuk review yang kemarin itu berarti Makassar, Minahasa ya, berarti reviewnya ya, harusnya ya. Betul kan ya? Oke. Oke, nah untuk yang Ambon kita lihat kayaknya nggak ada yang dari sana ya. Saya lihat banyak dari daerah barat nih teman-teman nih yang di kelas ini. Jadi kalau untuk Ambon atau Ambon itu ada di Maluku ya. Kita tahu sekarang ini kalau dulu mungkin jadi satu, sekarang ada Maluku Utara dan juga Maluku ya. Nah, kalau Maluku sendiri, ibu kota Ambon, nah ini perbatasannya sebenarnya sekarang ini nih, apa namanya, udah beda ya, ini harusnya kan ya utara, cuman Maluku Utara juga menjadi batasnya, selatannya Timur Leste Australia, lalu baratnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Nah, ini memang kalau dia banyak pulau-pulau kecil gitu ya, Maluku. Nah, masyarakat Ambon sendiri banyak menggunakan bahasa Melayu dan juga dengan 40 dialek ya. Nah, bahasa asli Maluku disebut sebagai bahasa tanah yang berarti tanah gitu ya, tanah leluhur di Pulau Nusa Inah. Penduduk kebudayaan di Maluku terdiri dari subsuku yang menggunakan bahasa lokal yang diindikasikan ada sejumlah 117 gitu ya, 117 yang masih aktif. Nah, struktur bahasanya sendiri itu memang agak berbeda. Jadi dia itu kayak bahasa Inggris nih, menjelaskan dulu, misalnya nih buku saya Petapung buku, jadi kayak menjelaskan buku itu gitu ya. Kalau gitu kan jadi yang kepunyaan itu ada di depan gitu ya. Selain itu juga ada pelafalan yang mirip dengan bahasa Jepang gitu ya. Jadi ada gitu ya, makan, makang gitu ya, berdiam, berdiam gitu, ikan, ikang gitu ya. Lalu ada panggilan-panggilannya itu kalau di sana abang, caca, usi, sama bung gitu ya. Kita sering tahu kalau Glenn Fredly lah misalnya kan dipanggilnya bung gitu ya. Nah, di sana sendiri bahasanya memang cukup bervariasi ya, pengaruhnya itu dari beberapa bahasa dari Portugal, Belanda gitu ya. Memang karena kan dulu Maluku termasuk penghasil rempah-rempah, jadi banyak didatangi oleh
negara lain gitu. Jadi terpengaruh dengan bahasa yang dibawa juga. Ini contoh-contohnya bahasanya banyak yang kita serap diserap menjadi bahasa yang ada di bahasa Ambon. Nah, desa di Ambon itu rumah-rumahnya disebut sebagai kelompok kecilnya disebut sebagai soa. Nah, soa nanti soa yang jumlahnya banyak nanti berkumpul menjadi namanya aman atau desa gitu ya. Kadang juga disebut sebagai nagari yang dipimpin oleh raja diangkat dari klan-klan tertentu yang memerintah secara turun-menurun. Nah, kalau di adat suku Ambon itu memang ada juga yang dilakukan nggak cuma berdasarkan pada keturunan, tapi juga pemilihan dengan cara pemungutan suara. Nah, pejabat tradisional dalam suku Ambon itu ada tuan tanah, ada kapitan, ada kewang, dan ada marinyo. Tuan tanah itu yang ahli dalam pertanahan, kapitan itu ahli dalam peperangan, kewang itu untuk menjaga hutan, dan marinyo itu yang bertugas memberikan berita atau pengumuman dalam masyarakat. Gitu ya. Nah, sistem kemasyarakatan di Ambon itu ada beberapa. Jadi ada yang disebut sebagai Patalima, yaitu orang yang tinggal di sebelah timur. Jadi orang-orang ini memang mungkin dulunya punya punya pemikiran untuk tetap mempertahankan apa yang peninggalan dari Ternate dan Tidore gitu ya. Jadi masih pengaruhnya dari sana. Lalu ada Jajaro yang merupakan organisasi kewanitaan, ada Ngare, organisasi kepemudaan, ada Pela Keras, Pela Minum Darah, Pela Makan Siri, ini terkait sama hubungan antar kerjasama gitu ya, antar kerjasama. Lalu ada Muhabet, organisasi untuk upacara kematian, ada Patasiwa, kelompok orang Alifuru yang bertempat tinggal di sebelah barat Sungai Malang sampai Teluk Kupa Putih di sebelah selatan. Jadi ada ininya nih, ada penandanya, kalau Patasiwa hitam itu ditato, Patasiwa putih tidak. Nah, hubungan kekeluargaan di Maluku atau Ambon itu dikenal dengan istilah pela. Pela ini bisa terjadi karena beberapa hal. Ini kalau menurut penelitian, pela ini biasanya terjadi pada orang Kristen dengan Kristen, Kristen dengan Islam, tapi jarang terjadi pada orang Islam dengan Islam gitu ya. Nah, pela itu apa sih gitu? Nah, jenis pelanya itu ada pela keras, ada pela lunak, dan pela adik kakak. Nah, pela keras ini terjadi karena tadinya itu mereka bertarung gitu ya, perang gitu, tapi akhirnya nggak ada yang menang ataupun kalah gitu. Akhirnya ya udah kita kayak gencatan senjata aja udahlah gitu, hidup bersama gitu ya, dengan ditandai dengan meminum darah menjadi satu persaudaraan. Nah, hukumnya tetap berlaku nih kalau dari mereka ketika sudah satu pela gitu, tidak boleh menikah, tidak saling membantu memikul beban gitu ya. Jadi ada aturannya juga. Nah, kalau pela lunak atau pela tanpa siri ini terjadi karena memang kondisi tertentu, misalkan karena membantu di saat kesulitan gitu ya, ada musibah gitu. Nah, itu terjadi. Dan penandanya atau upacaranya juga dengan nggak pakai darah tapi memakan siri gitu. Jadi terjadinya karena memang suatu hal yang bersifatnya sosial gitu. Pela adik kakak ini sebetulnya pertemuan kembali adik kakak yang mungkin tadinya itu tinggal pada kampung yang berbeda gitu ya. Jadinya ketika bertemu membentuk pela adik kakak ini. Nah, karena Ambon itu memang daerahnya berpulau-pulau kecil ya tadi ya, memang mereka memiliki sistem pelayaran dan pembacaan arah angin melalui gugus bintang ya. Nah, selain itu juga ada pengobatan menggunakan rempah-rempah karena memang kalau di Maluku kan memang penghasil rempah-rempah. Dan juga ramuan tradisional itu dimakan secara segar gitu ya.
langsung gitu ya. Jadi ada beberapa nih jenis yang digunakan untuk pengobatan gitu ya di sana. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan gitu ya. Ada jaring, sero, rorehe gitu. Dan ketika menyeberang laut mereka menggunakan perahu, motor tempel gitu ya. Jadi memang ini karena mereka memang pelaut, jadi memang mereka memang ahli dalam membuat perahu gitu ya. Nah, pernah juga dilakukan namanya Selbanda pada Agustus 2010 gitu ya, perlombaan perahu kora-kora untuk masyarakat desa setempat atau umum. Keren banget sih sebenarnya nih. Cuman saya nggak tahu apakah selanjutnya ada lagi Selbanda berikutnya apa enggak gitu. Tapi itu bagus banget sih kalau memang terus dilestarikan ya. Nah, ini perahu untuk yang ada di kamar namanya semah, kalau yang untuk berdagang jungku atau urambi. Menangkap ikan bisa dengan kail ya, untuk ikan yang besar dan dengan jaring. Ini petani, kopi, cengkeh, tembakau, lalu mereka juga berburu rusa, babi hutan, dan burung kasuari. Agama sendiri atau religi di Maluku itu banyak memeluk agama Kristen 40%, Islam 35%, selain itu ada Katolik dan agama yang lain, dan dalam agama Islam juga ada golongan ya gitu. Ini upacara-upacara yang dilakukan, cuci negeri, turun perahu baru, dan pukul sapu. Rumah adatnya seperti ini, Baileo, yang berarti balai, menjadi tempat penyimpanan, tempat upacara adat, tempat warga berkumpul untuk membahas masalah. Nah, makanan khasnya ini papeda. Ada yang pernah lihat papeda? Ada yang lihat? Ada yang belum pernah ya? Jadi sagu. Nanti tetap makannya kayak kita makan nasi gitu sama ikan gitu. Nah, ini ciri khasnya penggunaan alat seperti Hawaiian gitu ya. Ada tarian sulu reka-reka, tari tifa, tari poco-poco, dan debus. Mungkin kalau yang paling terkenal poco-poco ya, yang sering digunakan untuk ini juga ice breaking atau senam gitu. Ada seni pahat dan ukir juga, patung-patung, tempat air minum, tempat bunga gitu ya. Nah, ini upacara adatnya, antar sotong, pukul menyapu, lari obor patimura, ini tifa alat musiknya, terus ada senjatanya ini parang salawaku, busana tradisionalnya, ini celana kes atau hansop dengan kebaya manampal, baju cele gitu ya, baju kurung pendek tidak berkancing dengan celana ini untuk busana prianya. Nah, perkawinan tadi karena memang tadi kita kenal ada pela-pela itu, nah boleh menikah di dalam pela, makanya di pernikahannya disebut sebagai isogami, bahwa harus menikah dengan orang di luar. Nah, kawin minta, ada kawin lari, ada kawin masuk atau manua. Jadi kalau kawin minta, pemudanya sudah menemukan, dia akan memberitahukan keluarganya lalu untuk membicarakan rencana perkawinan. Nah, kawin sorry tadi saya ini ya, hilang ya? Iya, Bu. Nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba. Oke, bentar. Nggak bisa ini lagi, share. Oke, sebentar. Nah, ini kita lanjut ya. Tadi kita udah sampai sini. Lalu ada 3 yang menyebabkan kawin
namanya kawin manual. Jadi pengantin laki-laki tinggal di rumah keluarga wanita. Kenapa sih? Karena pertama keluarga pemuda tidak dapat membayar mas kawin gitu ya. Jadi harus bekerja di situ. Keluarga gadis beranak tunggal sehingga untuk meneruskan kainnya maka yang laki-laki harus tinggal di rumah keluarga wanita. Terus apa namanya? Karena si ayah pemuda tidak mau menerima menantu perempuan karena perbedaan status atau hal yang lainnya. Itu salah satu penyebab-penyebabnya ya. Nah, ini Taman Nasional sebagai taman nasional yang termasuk yang indah di Indonesia gitu ya. Keren banget. Oke, itu untuk yang Ambon. Nah, sebelum masuk ke Papua, mungkin seperti biasa saya akan tanya, silakan dicek di chatnya ya. Pulat Sagu, Sajojo, paling timur, Koteka, Persipura, Freeport, oke, Raja Ampat, main bola, emas, oke, banyak ya yang sering kita dengar dari tentang Papua ini. Nah, udang selingkuh. Nah, nih, Papua itu menempati setengah bagian dari Papua New Guinea yang merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland. Jadi Papua merupakan daerah provinsi terbesar di Indonesia dengan luas daratan 21% gitu ya. Ini makanya besar banget nih Papua. Nah, ada 3 bagian nih kalau Papua ya yang sering kita sebut. Ini undang-undang terkait dengan Papua. 56 ada pembentukan Provinsi Irian Barat, lalu penyelesaian di PBB gitu ya, ada PEPERA, terus di tahun 2004 Papua itu dimekarkan menjadi Papua Timur dan Papua Barat gitu ya. Nah, Papua sendiri ibu kotanya Jayapura, Papua Barat itu Manokwari. Nah, ini ada 3 bagian, daerah kepala burung ya, yang di sini deretan pegunungan tinggi, lanjutan dari pegunungan Jayawijaya. Nah, lalu ada daerah pegunungan Jayawijaya hingga pantai utara, di mana puncaknya mencapai 5.000 meter dan diliputi salju. Banyak dilakukan ekspedisi juga ya ke sana ya. Lalu daerah dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Jayawijaya. Ini agama yang ada di sana, Kristen Protestan, yang paling banyak Katolik, baru Islam, Hindu, dan Buddha. Etnisnya paling banyak Papua ya, karena memang daerahnya cukup, kalau dulu mungkin aksesnya cukup sulit, bahkan sampai sekarang kan secara harga juga tiket pesawat masih tetap mahal ya, kalau ke sana lumayan lah gitu. Dan perjalanannya kan cukup lama, kalau dari Jakarta tuh bisa 6 jam gitu ya perjalanannya, termasuk sama transit kalau nggak salah sih, saya nggak lupa nih. Kayaknya ya termasuk sama transit, jadi lumayan lama nih perjalanannya ke sana gitu. Biasanya transitnya bisa sekali di Makassar gitu.
tergantung ada beberapa sih, kadang ada yang ke Palu juga gitu ya, ada yang 2 kali transit gitu. Nah ini 52% orang Papua, pendatangnya 48%. Memang kalau saya lihat di sana juga banyak yang pendatang-pendatang itu yang kerja di kantor-kantor itu banyak yang pendatang. Nah ini, kalau yang Papua itu sukunya ya Amungme, Arfa, Asmat, Dani, Damal, Yali. Kalau yang pendatang Jawa, Bugis, Sunda, Makassar, Buton, Batak, Minahasa, Huli, dan Tionghoa. Nah penduduknya itu ada 4, yaitu penduduk pesisir pantai, lalu ada penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah. Nah yang di pesisir pantai udah pasti ya, karena memang dekat pantai pasti menangkap ikan gitu ya. Kalau pedalaman dataran rendah ada sungai, rawa, danau gitu, menangkap ikan di sungai, berburu gitu ya. Jadi mereka juga masih mengembara dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau dilihat di mereka, ini ada penduduk pegunungan yang mendiami lembah juga dan penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung gitu ya. Kalau yang di lembah itu, jadi mereka memelihara babi, berburu, memetik hasil hutan. Ini yang dilakukan di sana dan juga kalau yang di lereng gunung masih sebagian masih kanibal dan bunuh diri dianggap sebagai tindakan terpuji kalau misalkan ada yang melanggar adat gitu untuk menghindarkan bencana untuk seluruh kelompok masyarakatnya dan mereka itu banyak memang tinggal yang di bukit-bukit gitu ya. Jadi tepatnya karena berbukit-bukit gitu, jadi memang rumahnya tuh kalau mau pulang ke rumah tuh kalau jalan gitu ya, kadang kendaraan cuma sampai tertentu terus akan jalan kaki naik gitu. Nah, hak warisnya bilateral di mana wanita mewarisi hak yang dari ayah maupun dari ibu. Jadi bisa membuka kebun di tanah yang ada di hak famili ibu wilayah dan juga wanita yang sudah menikah tidak harus tinggal di keluarga suaminya. Nah, hal kayak gini nih yang tanah-tanah yang tadi ulayat itu yang sering menimbulkan perdebatan. Mungkin sama seperti yang kemarin di tempat lain ya. Tiap kelompok suku mengenal sistem serata dalam masyarakat. Terus ada kebiasaan untuk menginang ya, karena memiliki nilai kewargaan, nilai persaudaraan yang kuat dengan rasa sosialitas yang tinggi, sosialis. Ini bahasa Melanesia masuknya, lalu sistem organisasi sosial itu ada awet, kelompok kekerabatan patrilineal, ada desa, kepemimpinan itu ada namanya ondofolo, pemimpin tertinggi dalam satu kampung, dan kepala suku satu kampung terdiri dari 5 kose, kepala suku ya. Satu kampung ada 5 kose. Rumah adatnya hunai ya, silinder. Jadi kayak tempat ngeriung gitu ya, gitu. Terus berpintu satu, memiliki perapian sebagai penghangat ruangan. Jadi ada istilahnya juga nih, honai untuk laki-laki pilamu, honai untuk perempuan ibe, dan ada yang untuk kandang babi namanya wamai gitu. Ada kariwari, bangunan di atas tiang dibangun di atas rawa untuk laki-laki, dan ada rumah rumsram, rumah adat suku Biarnumfor, ini rumah untuk laki-laki juga untuk tempat belajar dan mendidik anak laki-laki mencari dan kemampuannya. Ini Hanoi, nih yang sebelah sini, ini Kariwari sama Rumsram. Rumsram ini sebenarnya mirip-mirip kayak rumah adat tempat lain juga ya. Nah, perkawinannya ada murni, ada kenalan, ada lari, ada pergantian tungku, pengganti korban pembunuhan, dan hadiah perampasan sebagai budak. Ini perkawinan murni gitu ya. Jadi memang dianggap sebagai perkawinan yang terhormat ya gitu. Jadi memang ada kemampuan memberi mas kawin, disiplin dalam melunasi mas kawin gitu ya, ada seperti itu. Kalau ada perkawinan kenalan, jadi dari 2 orang yang berkenalan secara baik gitu ya. Ini biasanya untuk saling membantu gitulah untuk perkawinan kenalan ini. Lalu korban pembunuhan. Jadi ini nanti wanitanya diharapkan memberikan seorang anak pengganti dari korban gitu ya.
gitu, sebagai juga alat perdamaian dan mengikat hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga yang bersangkutan supaya menghilangkan dendam gitu sih. Nah, ada perkawinan untuk pergantian tungku. Apabila istri pertama meninggal, maka adik kandung yang dari istri yang sudah genap boleh menikah dengan kakak ipar agar kehubungan keluargaan tetap berlangsung terus gitu ya. Jadi mirip sama perkawinan apa namanya? Very lokal, tapi very lokal biasanya itu dia menikah dengan yang perempuan menikah dengan adiknya dari laki-laki gitu ya. Ini kawin lari karena tidak direstui keluarganya. Lalu perampasan karena ini nih apa namanya? Karena apa namanya ada perselisihan juga ya kalau perampasan ya jadinya ya. Lalu perampasan sebagai budak. Nah, tapi cuman udah nggak ada juga di sekarang ini. Ini yang dimiliki alat-alatnya, busur panah, pisau belati, kapak batu, dan tombak. Nah, sumber daya alam sendiri itu ada ramuan untuk rasa sakit dan lemah badan, kayu untuk bahan rumah, dan apa namanya, mereka juga punya perang suku ya, karena perang suku dianggap sebagai kesuburan kesejahteraan. Jika tidak ada perang, maka ternak babi hasil pertanian tidak dapat berkembang. Bakar batu, makanan dimasak di atas panas batu yang dibakar. Lalu, nah kita tahu kalau mereka juga suka minum juga ya, ada minuman keras kayak ya yang sejenis yang disebut sebagai minuman bubuk. Babi digunakan untuk dimakan dan juga pembayar sanksi adat. Juga ada mumi kepala suku atau pimpinan ternak. Ada tradisi potong jari suku Dani untuk menunjukkan rasa berduka cita bila ada anggota keluarga yang meninggal dunia sebagai simbol kesedihan. Ini kayu akuai, ada perang suku nih foto-fotonya, bakar batu, ada mumi kepala suku. Tarian, ada tarian musyoh, ada sajojo, tadi ada yang menyebutkan juga, selamat datang, dan tari perang gitu ya. Banyak sajojo dan tari perang ini banyak ditampilkan juga nih, tari musyoh, sajojo. Kayaknya kalau sajojo sudah terpengaruh sama tempat lain ya, kalau dilihat dari pakaiannya tuh banyak yang ke arah Kalimantan juga ya. Lalu ada tari selamat datang dan juga tari perang. Alat musik tifa sama seperti tadi di Ambon, lalu ada krombi dari bambu, ada amien seperti suling, ada fu, pemanggil suku tertentu dan juga pengiring tari-tarian. Ini tifa, fu, ini alat-alatnya, alat musiknya. Makanan khas tadi sama seperti di Ambon, ada papeda ya dari sagu, nanti dimakan sama ikan yang berkuah. Ada udang seling karena apa namanya, capitnya kepiting tapi badannya udang gitu ya. Ada ulat sagu, pohon sagu yang udah tua dan lapuk dimakan mentah-mentah gitu. Oke, itu untuk Papua. Nah, bentar, saya mau share video. Lengkapnya ada nggak ya?
Bu Andin. Ya? Yang tadi yang penjelasan ibunya tentang Papua itu nggak ada yang itu ya, yang tentang Papua kalau ada suaminya yang meninggal itu, Ibu. Yang kalau Ya, tadi. iya, Bu. Yang gimana? Itu enggak, saya cuma pernah nonton film waktu kecil, film Denias. Oh ya. Yang apa namanya, ibunya Denias itu suaminya meninggal, terus tangannya, jarinya dipotong. Iya, tadi sebagai simbol kesedihan. Jadi mereka itu untuk melambangkan kesedihan gitu ya, mereka itu motong jari ketika salah satu anggota keluarganya meninggal, gitu. Jadi simbol kesedihan mereka tuh seperti itu gitu, Mbak. Bentar, saya lagi mau buka video untuk. Jadi memang ya itu adatnya mereka seperti itu sih gitu, cara menunjukkannya gitu ya. Mungkin kalau buat kita sih nggak lazim ya gitu, cuman ya mereka itu yang mereka lakukan. Bentar, saya mau putar video. Nah, ini sebenarnya tolong teman-teman untuk diskusi ya. Saya udah siapin videonya tapi malah lupa. Oke, kita lihat. Pasti udah pernah lihat juga sih harusnya ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berikut laporan report. Ya, pemirsa, Indonesia tegas menolak pernyataan Vanuatu tentang situasi hak asasi manusia di Papua. Penolakan Indonesia ini disampaikan dalam sesi debat terbuka dalam sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berikut laporan reporter TV Waniandir Subekti untuk Anda dari markas PBB New York, Amerika Serikat. Kesempatan di forum-forum internasional, pemerintah Vanuatu menyoroti pelaksanaan HAM di Indonesia. Demikian juga dalam sidang umum PBB yang ke-75 yang saat ini masih berlangsung di gedung pusat PBB di kota New York. Dalam sesi debat terbuka, dalam pidato rekamannya, Perdana Menteri Vanuatu menyoroti akan situasi pelaksanaan HAM di Papua Barat. I now give the floor to the distinguished. Sesi debat terbuka sidang umum PBB di New York 26 September lalu menayangkan pidato Perdana Menteri Vanuatu Bob Lohman. Ia memberi pernyataan menggurui mengenai situasi HAM di Papua. Mr. Secretary General, Mr. President, we know there are widespread human rights violations happening all around us. And yet it seems the world is taking a selective approach to addressing this. In our region, the indigenous people of West Papua continue to suffer from human rights abuses. Last year, leaders from the Pacific Islands Forum respectfully called on the Indonesian government to allow the United Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua province. To date, there has been little progress on this front. I therefore call on the Indonesian government to please heed the previous call of Pacific leaders. Representative of Indonesia. Delegasi Indonesia menggunakan hak jawab pada akhir sesi debat terbuka sidang umum PBB. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused.
how could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Indonesia dalam hak jawabnya menyampaikan penyesalan dan keberatannya atas Oke, pasti udah ada yang pernah lihat videonya juga ya. Nah, kan kejadian ini tuh nggak cuma terjadi sekali itu ya, pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang mendorong Papua itu untuk keluar dari Indonesia. Teman-teman pasti udah banyak dengar, dan sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya terkait sama gimana supaya orang Papua itu yakin sama Indonesia gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut itu salah satu contoh aja nih, sebenarnya kalau itu kan banyak nih orang-orang yang membantu orang Papua untuk mereka supaya merdeka gitulah ya, mereka mempengaruhi supaya merdeka gitu ya. Nah, padahal kan memang mereka ada bagian dari Indonesia yang sama-sama punya akses yang sama juga terhadap Indonesia gitu ya. Cuman memang ya hal-hal yang sifatnya negatif selalu ditanamkan kepada mereka nih untuk supaya mereka ya Indonesia tuh ya ibaratnya mereka mempengaruhi Indonesia tuh nggak memerhatiin kalian loh, kayak gitu-gitu ya, misalnya caranya seperti itu tuh banyak juga yang terjadi. Nah, terkait sambut mungkin nanti teman-teman akan diskusi mengenai teman-teman nanti coba untuk berpikir secara kritis ya, gimana ya supaya strategi apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia nih. Kita kan melihat banyak tindakan-tindakan separatisme gitu ya, terutama di Papua nih yang kita banyak lihat, dan kita gimana sih mencegah campur tangan negara lain terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Nah, itu. Ini kan sebetulnya kita belajar budaya itu tujuannya untuk apa sih? Untuk tahu budaya lain gitu ya, budaya yang ada di Indonesia, bukan hanya budaya kita sendiri, terus kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka gitu kan ya, itu salah satunya. Nah, ini kan juga masalah Papua ini juga menjadi bukan cuma masalah Papua sendiri, tapi juga menjadi masalah kita bersama. Teman-teman silahkan nanti dalam kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan tadi. Silakan aja, mungkin diskusi dulu dalam 10 menit diskusi breakout room, nanti mungkin dilanjut lagi untuk diskusi di luar Zoom-nya. Ada pertanyaan terhadap tadi? Jadi cari kan bisa browsing, bisa cari apa yang kira-kira cukup efektif, strategi yang cukup efektif yang bisa kita gunakan supaya nih hal-hal yang sifatnya separatisme itu bisa kita minimalisir gitu ya. Oke, saya bagi menjadi 6 kelompok. Bu, ini nanti hasil diskusinya dituangkan dalam bentuk tulisan atau tidak, Bu? Dituangkan dalam tulisan, nanti setelah sekitar jam 3 juga kita akan diskusi ya. Oke. Baik, Bu. Silahkan untuk diskusi.